warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan dari Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak Universitas Muhammadiyah Palopo dengan NIM 231410015. Di sini saya akan sedikit membagikan tutorial cara menampilkan data dalam list dengan dua cara, yaitu flat list dan section list. Untuk lebih lanjutnya, simak videonya. Nah, di sini saya telah membuat folder rekreatif yang berisikan beberapa file dan folder tentunya. Dan di sini saya telah mengisi beberapa folder dan membuat file juga untuk memulai program dari API ini. Yang pertama sini ada API dalam folder service. Nah, yang pertama itu ada API. API itu adalah singkatan dari Application Programming Interface, atau bisa disingkat atau bahasa sederhananya itu jembatan antara program. Nah, API ini memungkinkan suatu aplikasi berkomunikasi dengan aplikasi lain, server atau database, tanpa saling tahu cara kerja dalamnya. Terus di sini ada kegunaan API secara umum. Ada beberapa, tapi salah satunya itu adalah menghubungkan komponen yang berbeda seperti yang saya jelaskan tadi, dan mungkin file codingannya seperti ini. Jadi yang pertama di sini ada expo con get product dan seterusnya. Itu adalah fungsi get product yang ditulis dengan arrow function. Artinya di dalamnya akan ada proses yang berjalan secara asinkron, contohnya request ke server. Yang kedua, pada baris kedua ini, di sini untuk mengirim perintah HTTP ke API untuk mengambil data produk. Selanjutnya, pada baris ketiga itu mengubah respon menjadi data JSON. Dan yang terakhir itu fungsi ini mengembalikan array produk dari keseluruhan data JSON. Jadi dia hanya mengembalikan data dari produknya saja, seperti itu. Selanjutnya kita membuat folder index tsx pada folder app. Nah, pada baris pertama dan kedua itu mengimport modul yang dibutuhkan. Jadi pada tiga baris ini itu adalah modul-modul yang dibutuhkan pada folder index nanti. Selanjutnya pada baris berikutnya itu adalah komponen app dengan arrow function. Jadi dia menggunakan arrow function pada komponennya. Selanjutnya yang terakhir itu adalah ini export delete app, itu ekspor komponen bagian ini menandakan komponen app adalah komponen utama dari file ini. Selanjutnya kita buat file product list.js pada folder komponen. Yang pertama itu ada import reg for reg, dan pada baris ini terdapat beberapa data-data dari list-list produk yang dibutuhkan. Ada baju kemeja putih, celana jeans hitam, sepatu sneakers, topi baseball, dan jaket hoodie. Selanjutnya ada pun const render itemnya. Selanjutnya ada return, itu data header itemnya. Di sini ada item ID-nya. Dan pada bagian ini itu adalah stylistnya atau const stylistnya, di mana kita memberikan warna atau tampilan yang indah, yang bagus pada tampilan itemnya nanti. Ada header, font size, dan background colornya pun ada. Dan yang paling terakhir itu kita mengekspor defaultnya. Dan untuk hasil yang ditampilkan seperti ini, ada daftar nama item, ada kemeja putih, celana jeans hitam, sepatu sneaker, topi baseball, dan jaket hoodie, seperti yang ada pada kode program tadi. Dia akan tampil seperti ini, dan dia sudah menjadi per item. Jadi dia satu-satu item seperti itu. Itulah yang dinamakan sebagai flat list. Oke, yang kedua ada section list. Section list itu ialah membuat data-datanya menjadi per kategori, seperti itu. Kita lanjut saja. Yang pertama ada import. Seperti biasa, import reg from reg. Di sini ada dua data atau dua kategori, ada fruit dan vegetable.
dia itu sudah dibagi menjadi 2 kategori. Jadi kategori buah dan kategori sayur-sayuran. Dan seperti biasa ada container itemnya, ada container section headernya juga, dan ada returnnya, ada view style, dan pada bagian ini ada con stylenya seperti yang saya jelaskan tadi, paparkan. Dia itu untuk menambahkan atau memperindah tampilan dari kategorinya nanti. Ada item, ada background, padding, dan margin, dan lain-lainnya lagi. Dan untuk hasilnya seperti ini. Nah, untuk hasil yang ditampilkan seperti ini, dia sudah menjadi 2 kategori seperti yang saya jelaskan tadi. Ini ada section list example sebagai contohnya. Ada fruitnya, dalam fruit itu terdapat apple, banana, dan orange. Jadi itu termasuk satu kategori buah. Dan pada bagian ini ada vegetable, itu sayuran, ada carrot, potato, dan tomat. Itu menjadi satu lagi kategori, jadi mereka menjadi 2 kategori seperti itu. Itulah yang dinamakan section list. Jadi dia menjadi per kategori. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan atau jelaskan seputar flat list dan section list dan cara menggunakan API-nya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.